ini? Sehat, Bu. Syukurlah kalian dalam kondisi yang sehat. Oke, sebelum memulai pelajaran, kepada ketua kelas silakan memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Willy. Sebelumnya Ibu mau bertanya nih, kira-kira teman kalian ada yang tidak hadir nggak pada hari ini? Hadir semua. Oke, bagus. Jadi tidak ada anak ibu yang ketinggalan pelajaran hari ini ya. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih. Sebelumnya kan kita belajar tentang reaksi keseimbangan irreversibel dan reversibel. Nah, kira-kira dari kalian ada yang bisa memberikan contoh dari dua keseimbangan itu? Saya, Bu. Silakan Willy. Kalau keseimbangan reversibel itu misalnya pada seperti es, sedangkan yang keseimbangan irreversibel itu seperti kertas yang dibakar, Bu. Bagus, bagus sekali anak, contohnya konkret sekali. Kira-kira dari contoh yang diberikan Willy tadi, kalian bisa tidak menjelaskan konsep keseimbangan yang Ibu maksud? Coba, siapa yang mau? Saya, Bu. Oke, silakan Putri. Jadi kalau keseimbangan reversibel itu reaksinya bolak-balik, Bu. Dimana contohnya seperti es yang semulanya terbentuk dari air dan dapat kembali menjadi air ketika meleleh. Nah, sedangkan keseimbangan irreversibel itu reaksinya satu arah sehingga produknya tidak bisa kembali ke bentuk semula seperti kertas yang dibakar akan menjadi abu dan tidak bisa menjadi kertas kembali. Oke, lengkap sekali anak-anak, berkelas dulu untuk Putri. Nah, dari jawaban kedua teman kalian tadi, Bu rasa tidak perlu menanyakan satu persatu karena kalian mungkin sudah bisa menjawabnya dengan baik. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi pergeseran keseimbangan. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan. Yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan. Nah, untuk lebih memahaminya, kalian bisa mengamati kedua gambar ini. Untuk gambar pertama, kira-kira apa yang bisa kalian sampaikan kepada Ibu dan teman-teman? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya Bu. Oke, silakan kepada Uut. Ibu mau dengar pendapat dari Uut dulu. Itu Bu, menurut saya dari kedua gambar itu menggambarkan anak-anak yang sedang bermain jungkit-jungkit, yang mana posisi dari papan jungkit-jungkit itu setimbang kanan dan kirinya, Bu. Oke, bagus sekali anak-anak. Nah, dari gambar pertama tadi yang sudah dijelaskan Uut, nah kita beralih ke gambar yang kedua. Ketika dua orang anak ditambahkan di sebelah kiri, maka apa yang terjadi? Kira-kira ada yang bisa menyampaikan kepada Ibu? Saya, Bu, izin, Bu. Oke, silakan dia. Baik, Bu. Kalau menurut saya, jumlah orang di sebelah kiri lebih banyak, maka papan jungkit-jungkitnya akan miring, jadi tidak akan setimbang lagi. Oke, bagus sekali anak-anak ya. Oke, jadi jika dikaitkan dengan materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan, apa yang bisa kalian sampaikan kepada Ibu nih? Izin menjawabnya, Bu. Oke, silakan Uut. Karena kita hari ini belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan, jadi menurut saya jumlah anak yang bermain jungkit-jungkit di sebelah kiri dan kanan itu mempengaruhi kesetimbangan si papan jungkit-jungkitnya, Bu. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Oke, dari dua pendapat tadi, Ibu setuju. Cuma di sini Ibu akan jelaskan lebih lanjut mengenai kedua gambar tadi. Nah, dimisalkan pada gambar ini, pada gambar yang pertama, anak perempuan itu dimisalkan sebagai variabel A dan sebagai variabel B itu adalah anak laki-lakinya, sedangkan tambahan dua orang anak itu dimisalkan sebagai variabel C. Nah, sedangkan arah keseimbangannya itu adalah arah miringnya papan. Ketika A bereaksi bolak-balik dengan B, pada gambar pertama bisa dilihat itu dinamakan seimbang. Nah, dapat dilihat dari papan jungkit-jungkitnya yang datar ataupun seimbang. Sedangkan pada gambar yang kedua, ketika A ditambah C, maka keseimbangan akan bergeser ke sebelah kiri karena yang di sebelah kiri ini lebih berat. Nah, dari kedua gambar ini dapat disimpulkan bahwa jumlah konsentrasi atau jumlah
Iya Bu. Kelompok 2 bagaimana? Kami kesulitan menganalisis arah kesetimbangannya Bu, dan dia juga nggak mau kerjain sama kami Bu. Iya Bu, dia tidak mau berbagi dengan kami Bu. Iya, nggak boleh begitu. Ini kan diskusi, jadi harus sama-sama ngerjainnya. Dan untuk yang ini, pergeseran arah kesetimbangan ini, Ibu udah ngasih lampiran materinya di sebelah sini. Jadi kan bisa baca lagi. Baik Bu. Bu. Baik, Bu. Oke, silakan lanjutkan ya. Baik Bu. Oke, waktu diskusinya udah habis. Kira-kira dari kalian siapa nih kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Kelompok 1 Saya persilakan dulu ke kelompok 1. Putri, silakan presentasikan hasil diskusinya. Baiklah Bu, kami dari perwakilan kelompok 1, saya akan mempresentasikan permasalahan hasil diskusi kami di mana pada soalnya itu pada proses fotosintesis pada suatu reaksi kesetimbangan untuk menghasilkan produk harus membutuhkan energi matahari sebesar 530 kJ. Nah, bagaimana arah pergeseran kesetimbangan jika suhu diturunkan? Nah, jadi menurut kelompok kami, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan pun akan bergeser ke arah reaksi, yaitu endoterm. Nah, sedangkan jika suhunya itu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk atau endoterm. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu semuanya. Dari untuk kelompok yang selanjutnya, kelompok 2, Ibu persilakan kepada Nina untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik Bu. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana soalnya adalah dalam suatu reaksi kesetimbangan yang ada pada gambar 3 gambar. Nah, reaksi kesetimbangannya adalah N2 ditambah dengan 3H2 setimbang 2NH3 arah produk, yaitu NH3. Yang kedua, jika konsentrasi N2 diturunkan, maka kesetimbangannya itu tetap ataupun tidak akan bergeser. Baik, segitu saja Bu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya hasil presentasi kedua kelompok yang sudah tampil tadi. Ibu rasa sudah cukup. Kira-kira dari presentasi tadi ada tidak yang bisa menyimpulkan terkait materi pembelajaran kita hari ini? Yang bisa menyimpulkan, Ibu kasih poin 10 deh untuk nilai lakukannya. Nah, dari hasil presentasi teman-teman kalian tadi ada tidak yang bisa menyimpulkan terkait materi pembelajaran kita hari ini? Baik, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini, jika konsentrasi reaktan dan suhu diperbesar, maka keseimbangan akan bergeser ke arah produk Bu. Bagus, poin 10 untuk Nina ya. Nah, Ibu kasih kesempatan yang lain deh untuk menambahkan atau menyimpulkan terkait pembelajaran kita hari ini. Saya Bu, Oke, Gia silahkan. kesimpulannya tekanan dan volume selalu berbanding terbalik dengan mengikuti besarnya jumlah mol reaktan atau produk dalam fase gas sebagai penentu pergeseran arah kesetimbangan. Namun, ketika jumlah molnya sama, maka tidak terjadi pergeseran kesetimbangan. Oke, bagus sekali ya. Poin 10 untuk Gia. Nah, jadi pada intinya faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan itu yang pertama ada konsentrasi, yang kedua itu ada tekanan dan volume yang mengikuti jumlah molekul atau jumlah mol pada reaksi reaktan ataupun produknya. Yang selanjutnya yaitu ada pengaruh suhu. Ketika dia suhu endotermik, maka ketika suhu dinaikkan, reaksi akan bergeser ke sebelah kiri atau reaktan. Sedangkan dia jika reaksi eksotermik, suhu dinaikkan, maka pergeseran akan bergeser ke sebelah kanan. Oke, baiklah, pertemuan hari kita dicukupkan sampai hari ini. Jangan lupa dipelajari di rumah kembali. Baik, Bu. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran, kepada ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Baik Bu, teman-teman semua, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa melalui kepada kepada kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Selesai. Oke, terima kasih ya untuk partisipasi kalian hari ini. Tepuk tangan dulu dong.